Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Azahra dengan NPM akhir 112. Di sini saya akan presentasi mengenai proposal penelitian dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan. Studi pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Kemudian yang pertama ini ada latar belakang. Dalam dunia keuangan dan investasi, nilai perusahaan sering dianggap sebagai salah satu indikator utama dari kesehatan dan potensi pertumbuhan suatu perusahaan. Dalam dunia keuangan dan investasi, nilai perusahaan itu dapat dikatakan sebagai rapor utama untuk melihat seberapa sehat dan berkembangnya suatu perusahaan. Jika nilai perusahaannya tinggi, itu biasanya jadi petanda jika perusahaan tersebut punya potensi besar untuk tumbuh dan menghasilkan keuntungan di masa depan. Jadi, investor atau pihak luar sering sekali menggunakan nilai perusahaan ini sebagai acuan untuk memutuskan apakah mereka ingin nabung atau investasi di perusahaan tersebut atau tidak. Kemudian, dua faktor utama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah kebijakan dividen dan struktur modal. Kebijakan dividen menggambarkan keputusan perusahaan terkait distribusi laba kepada pemegang saham. Pada intinya, kebijakan dividen membicarakan soal bagaimana perusahaan membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya, baik dibagi langsung atau ditahan terlebih dahulu untuk menggunakan kembali di dalam perusahaannya. Sementara struktur modal menunjukkan bagaimana perusahaan mendanai operasinya melalui kombinasi utang dan ekuitas. Struktur modal itu tentang bagaimana caranya perusahaan mencari dana untuk menjalankan bisnisnya. Apakah lebih banyak menggunakan hutang atau dari modal sendiri, misalnya dana dari investor. Nah, kedua hal ini sangat penting karena dapat menunjukkan seberapa stabil dan menariknya perusahaan untuk investor. Studi ini fokus pada sektor perbankan di Indonesia yang memiliki peran krusial dalam stabilitas ekonomi, terutama selama periode yang penuh tantangan seperti pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda di dunia sejak awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan. Ketidakpastian ekonomi dan tekanan finansial menyebabkan banyak bank merevisi kebijakan dividennya. Beberapa bank memilih untuk menahan dividen demi menjaga likuiditas dan modal yang memadai dalam menghadapi ketidakpastian tersebut. Kemudian pada penelitian oleh Wicaksono dan Hadi tahun 2021 menunjukkan bahwa beberapa bank di Indonesia ini menunda atau mengurangi pembayaran dividen mereka sebagai respon terhadap kondisi pasar yang tidak menentu. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana kebijakan dividen pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Kemudian, bagaimana struktur modal pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Kemudian yang keempat, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan secara parsial. Yang kelima, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan secara parsial. Kemudian yang terakhir, bagaimana pengaruh kebijakan dividen dan struktur modal terhadap nilai perusahaan secara simultan. Selanjutnya, adapun tujuan penelitian dari penelitian ini. Nah, yang pertama itu menjelaskan bagaimana kebijakan dividen pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023, kemudian menjelaskan struktur modal pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023,
Yang ketiga, menjelaskan nilai perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Yang keempat, menjelaskan pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan secara parsial. Yang kelima, menjelaskan pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan secara parsial. Kemudian yang terakhir, menjelaskan pengaruh kebijakan dividen dan struktur modal terhadap nilai perusahaan secara simultan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama itu ialah manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan dan investasi. Terutama penelitian ini memperluas pemahaman kita mengenai bagaimana kebijakan dividen dan struktur modal saling berinteraksi dalam memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada maupun menjadi landasan bagi penelitian lanjutan. Jadi, secara tidak langsung, penelitian ini bukan hanya bermanfaat untuk praktisi, tetapi juga untuk kalangan akademisi dan peneliti yang ingin mendalami topik serupa. Selanjutnya, adapun manfaat praktis. Yang pertama itu bagi investor. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi. Misalnya, dengan mengetahui bagaimana kebijakan dividen dan struktur modal mempengaruhi nilai perusahaan. Investor bisa lebih cermat dalam menilai risiko dan potensi return dari investasinya. Selanjutnya, bagi manajer perusahaan, penelitian ini memberikan wawasan tambahan terkait bagaimana mengelola kebijakan dividen dan struktur modal secara strategis. Tujuannya untuk mengoptimalkan nilai perusahaan di mata investor dan pemegang saham. Dan yang terakhir ialah manfaat bagi penulis. Bagi saya pribadi, sebagai penulis, proses penyusunan penelitian ini membantu saya memperdalam pemahaman tentang hubungan antara kebijakan dividen, struktur modal, dan nilai perusahaan. Ini jadi bekal penting untuk pengembangan keilmuan saya di dalam keuangan ke depannya. Selanjutnya, adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini. Terdapat dua variabel independen, yaitu kebijakan dividen sebagai X1 dan struktur modal sebagai X2, serta satu variabel dependen yaitu nilai perusahaan sebagai Y. Nah, dari sini saya membentuk tiga hipotesis utama. Yang pertama, atau hipotesis satu, menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Artinya, saya ingin menguji apakah kebijakan pembagian laba kepada pemegang saham dapat mempengaruhi persepsi pasar terhadap nilai perusahaan tersebut. Kemudian, untuk hipotesis 2 menyoroti struktur modal, yaitu bagaimana proporsi antara utang dan ekuitas dalam pembiayaan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan secara parsial. Misalnya, apakah penggunaan utang yang optimal dapat meningkatkan nilai perusahaan? Kemudian, hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis ketiga, menyatakan bahwa kebijakan dividen dan struktur modal secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi, saya ingin melihat apakah kombinasi kedua kebijakan tersebut dapat bersama-sama memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam penyusunan model analisis yang akan saya uji secara empiris pada bagian selanjutnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.